Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran pemula. Kali ini kita akan membahas tentang idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain ini tidak banyak terjadi di Al-Quran. Apa itu idgham mutaqarribain? Idgham mutaqarribain adalah pertemuan dua huruf yang hampir sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Yaitu apabila qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ra. Camkan baik-baik. Qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ra. Hanya dua jenis ini. Nah, cara membacanya adalah dengan mengabaikan huruf pertama dan membaca huruf kedua secara tasydid, bertasydid. Jadi dipantulkan, ditahan lalu dikeluarkan, seperti itu. Nah, contohnya adalah yang pertama di An-Nisa 158. Tulisannya seperti ini, bacanya barrofa'ahu, langsung. Jadi bukan balrofa'ahu, tapi barrofa'ahu gitu. Di Al-An'am 147, faqur rabbukum. Jadi bukan faqul rabbukum, tapi faqur rabbukum. Nah, kayak gitu. Lalu waqur rabbi, di Al-Isra 24, juga Al-Isra 80, faqur rabbi adkhilni, kayak gitu. Di Al-Kahfi juga ada ayat 22, Qur Rabbi, kayak gitu. Toha 144, Faqur Rabbi zidni, kayak gitu. Ada juga contoh yang di Al-Anbiya 56, Al-Mu'minun 29, Al-Mu'minun 93, Al-Mu'minun 97, Al-Mu'minun 118, Al-Qasas 85. Nah, Al-Mursalat 28 ini kalau tadi lam bertemu ra kebanyakan, di Al-Mursalat 20 ini qaf bertemu dengan kaf. Alam nakhluqkum. Jadi bukan khluqkum tapi langsung masuk ke kafnya. Alam nakhluqkum. Nah, alam nakhluqkum mimma, kayak gitu. Jadi ini langsung jadi ke kaf ditasydidkan. Paham ya? Mudah sekali insyaallah. Sekian, jangan lupa like, pencet jempolnya, lalu subscribe dan share supaya ilmu ini bisa bermanfaat kepada rekan-rekan yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mutajanisain. Idgham mutajanisain ini adalah apabila ada pertemuan dua huruf yang berbeda namun sama makhrajnya, yaitu tempat keluarnya suaranya. Misalnya seperti ini. Jadi ada to, dal sama ta. To, dal sama ta ini makhrajnya hampir sama. Nah, nanti ini namanya idgham mutajanisain. Begitu juga dengan zo, zal sama sa. Juga mim sama ba. Perhatikan ya. Jadi huruf-huruf ini dan juga huruf-huruf ini. Nah, cara membacanya adalah dengan mentasydidkan huruf yang kedua, yang artinya huruf pertama tadi diabaikan. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Ini ada to bertemu dengan ta. Maka huruf pertama diabaikan, lalu mentasydidkan huruf yang kedua. Ahad tu. Nah, jadi bukan to-nya ini sudah menghilang, sudah hilang ini. Ahad tu. Nah, contoh yang kedua, basatta. Nah, abadtum. Jadi bukan abadtum, tapi abadtum. Jadi nggak ada qalqalah dal di sini. Abadtum, abadtum, kayak gitu. Kita, aqadtum, aqadtum, ya seperti itu. Aqalat ta'ima, nah kayak gitu. Jadi huruf pertama ini diabaikan, lalu ke huruf kedua langsung. Paham ya? Semoga ini berguna. Silahkan like, pencet jempolnya, lalu subscribe dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran untuk pemula.
Kali ini kita akan membahas tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah bacaan pada huruf-huruf yang dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Jadi ada pantulan di situ. Semacam tasydid tapi bukan tasydid, mantul. Nah, huruf qalqalah ini ada 5, yaitu ba, jim, dal, ta, sama qaf. Jadi kalau mau dihafalkan dengan cara yang lebih mudah itu bisa menggunakan kata bahasa Indonesia baju di toko. Nah, kayak gitu, baju di toko. Itu adalah huruf-huruf qalqalah. Jadi sekali lagi ba, jim, dal, ta, sama qaf. Paham ya? Nah, ini camkan baik-baik. Lalu qalqalah ini ada 2, yaitu qalqalah sura, yaitu qalqalah kecil, dan qalqalah kubro, yaitu qalqalah besar. Nah, qalqalah sugro ini kecil karena pantulannya tidak begitu diperlihatkan. Jadi kecil saja. Contohnya adalah seperti ini. Inna batsyarab. Nah, inna batsyarab. Nah, inna batsya. Nah, kayak gitu. Huwa yubdi'u. Nah, jadi nggak begitu mantul. Jadi huwa yubdi'u biasa. Innahu ala raj'ihi. Nah, kayak gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, biasa. Jadi tidak begitu mantul, tidak begitu medok kalau orang Jawa. Seperti itu. Inilah qalqalah sugro. Biasanya di tengah-tengah kalimat. Nah, di tengah-tengah kalimat gitu, seperti ini. Nah, bedanya dengan qalqalah kubro, ini mantulnya lebih medok, lebih tebal, lebih besar. Nah, cirinya adalah dia ditaruh di paling belakang ayat. Contohnya adalah seperti ini. Wal ghafurul wadud. Nah, kayak gitu. Di de, gitu. Ada pantulan seperti itu. Ada sesuatu yang medok di belakang. Contoh kedua, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kayak gitu. Contoh ketiga, alladzina taghaw fil bilad. Nah, kayak gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kayak gitu. Paham ya? Jadi begitu, kira-kira penjelasannya simpelnya seperti itu. Jika kurang paham silahkan diulangi lagi. Jangan lupa klik like yang gambar jempol itu, juga subscribe, klik subscribe yang warna merah itu, dan share. Supaya video ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan izhar. Dalam tajwid kita mengenal izhar. Apa itu izhar? Izhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang, tanpa dengung sama sekali, apabila bertemu dengan 6 huruf izhar, yang antara lain seperti ini. Yaitu ada alif, ha, kha, ain, sama ghain, sama ha. Jadi kalau ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka dibaca dengan jelas dan terang. Nah, itu namanya izhar. Contohnya seperti ini. An'amta. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada a'unta, itu. Nah, itu nggak, bukan. Itu salah. Yang benar an'amta. Nah, jelas. Yanha. Al-anharu. Yanhauna. Wal munkhaniqatu. Nah, kayak gitu. Munkho. Jadi bukan mungkho, bukan. Tapi jelas munkho kayak gitu. Munkho kayak gitu. Paham ya? Jadi intinya tidak ada dengungan dan dibaca jelas dan tegas. Seperti itu. Sekian, jangan lupa klik like, subscribe dan share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Kali ini kita akan membahas tentang idgham bila gunnah.
Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah adalah memasukkan atau meleburkan nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan dengung. Nah, huruf idgham bila gunnah ini ada dua, yaitu lam dan ro. Ini ro, ini lam. Jadi dua huruf ini jika ada nun mati dan tanwin ketemu dengan ro dan lam, maka kita baca tanpa disertai dengun, yaitu dengan memasukkan atau meleburkannya. Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan ini ada tanwin, ada lam. Kalau bacanya seperti ini. Mata'allakum. Nah, jadi bukan an lakum, tapi dileburkan masuk ke lam ini langsung. Jadi mata'allakum. Nah, begitu juga dengan ini. Ada tanwin, ada lam. Malallubada. Jadi bukan malanlubada, tapi yang benar malallubada. Nah, kayak gitu. Yang ini juga hudallil muttaqin. Nah, bukan hudan lil, tapi hudallil muttaqin. Nah, kayak gitu. Begitu juga dengan ini. Rizqong, bukan rizqong lakum gitu, bukan. Tapi rizqol lakum. Jadi langsung masuk ke lam ini. Jadi seolah-olah ada tasydid di huruf lam ini. Rizqol lakum. Nah, kayak gitu. Paham ya sampai sini? Uh, Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Kita akan membahas tentang idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu apa? Idgham itu artinya melebur. Gunnah itu artinya dengung. Idgham bigunnah artinya idgham dengan dengung atau melebur dengan dengung, yaitu terjadi ketika nun mati bertemu dengan ini, ya, wawu, nun, sama mim. Jadi kalau ada nun mati dan tanwin itu bertemu dengan mim, nun, wawu, ya, maka itu akan menjadi
biasanya itu. Paham ya? Jadi dikira-kira saja kalau mad tobi itu 2 harokat, mad wajib mutasil 5 harokat. Jadi ditambah beberapa lamanya, seperti itu. Paham ya? Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah sebuah hukum bacaan dalam tajwid yang terjadi apabila ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah itu seperti ini dalam dua kata. Jadi mirip-mirip dengan mad wajib mutasil kemarin. Bedanya adalah kalau mad wajib mutasil itu dalam satu kata. Sedangkan kalau mad jaiz munfasil itu ada di dua kata. Jadi kalau ada dua kata bertemu. Jadi mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Nah, ini kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Cara membacanya sama kayak mad wajib mutasil kemarin, yaitu dengan cara mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Paham ya? Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Yang dicetak merah ini adalah mad jaiz munfasil, yaitu pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah dalam dua kata. Bacanya sama kayak dipanjangkan 4 sampai atau 5 harokat. Contohnya seperti ini. Inna a'tainaka. Nah, kayak gitu. Inna anzalnahu. Ma adraka. Wa ma adraka. Nah, kayak gitu. Wala antum. Nah, kayak gitu. Jadi dibacakan lebih lama. 2 kali lipat lebih lama dari mad tabi'i. Kalau mad tabi'i itu cuma 2 ketukan, 2 harokat, maka mad jaiz munfasil 4 atau 5 harokat. Seperti itu. Paham ya? Sekian dulu. Jangan lupa like, klik jempolnya, lalu subscribe dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran bagi pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mad lin atau kita sebut dengan mad layyin. Nah, ini seringkali kita jumpai dalam Al-Quran, sangat penting. Dan apa itu mad lin? Mad lin atau mad layyin adalah hukum bacaan dalam tajwid, dalam ilmu tajwid yang terjadi apabila terjadi di huruf berbaris atas, yaitu fathah atau dhammah, bertemu dengan huruf ya atau huruf wawu bertanda sukun. Huruf ya, wawu bertanda sukun. Sedangkan di depannya lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena waqaf. Paham ya? Atau dalam bahasa gampangnya, jadi ada bacaan miring lin atau disebut lin itu bacaan miring bertemu dengan satu huruf yang dimatikan karena waqaf. Jadi biasanya di akhir bacaan. Contohnya adalah seperti ini. Yang dimaksud dengan bacaan miring itu adalah yang ai, au gitu loh. Jadi kalau ada fathah bertemu dengan ya kan jadi ai gitu. Kalau ada fathah bertemu dengan wawu kan jadi au gitu kan. Nah, seperti itulah kita sebut dengan mad layyin. Dan ini terjadi hanya jika berhenti atau ketika bertemu dengan waqaf. Nah, cara bacanya seperti gimana? Nah, bisa dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat. Tuh, yang benar yang mana? 2, 4, atau harokat? Terserah. 2 boleh, 4 boleh, 6 juga boleh. Asalkan apa? Asalkan continue, konsisten. Jadi kalau pada satu bacaan itu 2 harokat,
ya nanti sampai akhir bacaan nanti juga 2 harokat terus. Kalau 4 harokat ya nanti sampai akhir ayat gitu juga 4 harokat. Seperti itu. Paham ya? Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti dalam layar ini. Misalkan ya, ini al-baita. Nah, kayak gitu. Tapi katakanlah ini di wakaf ya, jadi al-bait. Nah, kayak gitu. Yaum, kayak gitu. An-naum. Nah, kayak gitu. Jadi dipanjangkan 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Paham ya sampai sini? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan mad badal. Mad badal ini apa? Mad badal ini adalah sebuah hukum bacaan dalam tajwid yang terjadi jika ada hamzah. Gambarnya seperti ini, ada huruf hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Nah, cara membacanya adalah dengan dipanjangkan 2 harokat. Nah, contohnya seperti ini. Ini, perhatikan yang dicetak merah. Ini adalah contoh bacaan mad badal, yaitu dipanjangkan 2 harokat. Misalnya seperti ini. Imanan, utu, amanu. Nah, kayak gitu. Jadi, yang tercetak tebal ini panjangnya 2 harokat. Sekian dulu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bacaan mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Mad tamkin adalah sebuah hukum dalam tajwid di mana mad itu terdapat pada huruf ya yang bertasydid dan juga berkasroh. Nah, berkasroh itu kayak gini. Huruf ya yang bertasydid dan juga berkasroh itu bentuknya kayak gini. Perhatikan. Nah, ini. Nah, cara membacanya adalah dengan memanjangkannya 2 harokat. Contohnya seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Yang dicetak merah ini adalah mad tamkin. Bacanya sekali lagi dipanjangkan 2 harokat. Contohnya seperti ini. Wal ummina. Nah, kayak gitu. Wal ummina. Seperti itu. An-nabiyina. Nah, Rabbaniyina. Nah, kayak gitu. Sekali lagi ya. Wal ummiyina. An-nabiyina. Rabbaniyina. Nah, jadi pas yina itu 2 harokat. Begitu juga dengan ini, juga ini. Paham ya? Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran untuk Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah hukum bacaan tajwid yaitu mad iwad. Mad iwad itu apa? Mad iwad itu adalah hukum tajwid yang terjadi jika berhenti atau waqaf pada huruf yang berbaris fathatain. Fathatain itu bentuknya seperti ini.
coret 2 di atas huruf hijaiyah. Nah, kecuali pada huruf tak marbuto. Jadi pada huruf semua yang ada fathatain kecuali huruf tak marbuto. Cara membacanya adalah bahwa tanwin yang an ini, yang berbunyi an ini dihilangkan dan dibaca menjadi seperti fathah biasa, yaitu a biasa dengan panjang 2 harokat. Contohnya seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah ini dalam Al-Quran. Ini berada di waqaf, di terakhir. Jadi bacanya dobha, qodha, subha, seperti itu. Paham ya? Insya Allah mudah. Inilah yang kita sebut dengan mad iwad. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Yaitu adalah sebuah bacaan tajwid yang terjadi ketika berhenti atau waqaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Nah, cara membacanya bagaimana? Mad arid lisukun ini yaitu dengan cara dipanjangkan dengan panjang bacaannya adalah 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Monggo dipilih seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti itu. Perhatikan yang dicetak merah ini adalah contoh bacaan mad arid lisukun. Bacanya dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat tadi. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu dipanjangkan. Terus Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Nah, seperti itu. Jadi, bagian yang dicetak merah ini, bagian mad arid lisukun ini dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Sesuai kebutuhan. Seperti itu. Paham ya? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran untuk Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad faraq. Mad faraq ini adalah sebuah hukum bacaan di dalam tajwid, yaitu mad yang dihasilkan dari pertemuan antara mad badal dan huruf bertasydid. Mad badal itu apa?
kayak double seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan tafkhim atau tebal. Sekian dulu, jangan lupa like, klik jempolnya, like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ro' tarkik. Apa itu ro' tarkik? Ro' tarkik adalah sebuah bacaan dalam tajwid, yaitu untuk membaca huruf ro' dengan cara tarkik atau tipis. Ada beberapa kondisi yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah ro' yang berbaris kasroh. Perhatikan yang dicetak merah ini. Abusarihim al-akhiri. Nah, kayak gini. Ri-nya ini pendek. Ri-nya ini tipis. Ri-nya tipis. Bukan tidak ditebalkan. Lalu kemudian situasi yang lain adalah ro yang bertanda sukun selepas huruf yang berbaris kasroh dan bertemu dengan huruf yang bukan huruf isti'la. Nah, perhatikan ro sukun ini diawali dengan huruf kasroh, dengan baris kasroh. Bacanya juga tipis. Wa anzirhum fir'auna. Nah, kayak gitu. Paham ya? Lalu ada kondisi lain yaitu ro di ujung kalimat yang disukunkan atau wakaf yang mendatang dan sebelumnya terdapat huruf sukun yang bukan huruf isti'la dan sebelum huruf bertanda sukun itu terdapat huruf yang berbaris kasroh. Perhatikan yang dicetak merah. Ini tandanya sukun, lalu diawali lagi dengan kasroh. Begitu juga dengan ini. Ada huruf yang bersukun, lalu diawali dengan kasroh. Nah, ro-nya di akhir ini. Bacanya tipis. Hijr. Sihr. Nah, sihr. Hijr. Nah, kayak gitu. Jadi, tipis saja. Tidak ditebalkan. Lalu kondisi lain adalah ro di ujung kalimat yang disukunkan atau wakof yang mendatang dan sebelumnya terdapat huruf ya yang bertanda sukun dan sebelum huruf ya bertanda sukun ini terdapat huruf yang berbaris fathah atau kasroh. Fathah atau kasroh. Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah ini. Yaitu ini ada ro diawali dengan ya, lalu kemudian ada kasroh. Ini juga sama kondisinya. Nasir, Al-Munir. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada penebalan di huruf ro-nya itu. Lalu yang terakhir kondisinya ro tarkik ini adalah apabila ro bertanda sukun di ujung kalimat karena huruf sebelumnya bertanda kasroh dan terdapat huruf isti'la di kalimat atau kata yang kedua. Perhatikan yang dicetak merah. Nah, seperti ini. Bacanya tipis juga. Fasbir sabran an anzir qaumaka. Nah, gitu. An anzir qaumaka. Nah, gitu. Zirnya ini tipis saja. Fasbir sabra. Nah, kayak gitu. Ra-nya di sini, ra sukun di sini dibaca tipis. Tidak ada penebalan. Sekian dulu. Semoga berguna. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, lalu share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ro' jawazul wajhain. Apa itu ro' jawazul wajhain? Nah, ro' jawazul wajhain ini adalah cara membaca huruf ro' dalam tajwid dengan dua wajah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bisa ditebalkan, bisa ditipiskan. Nah, ada beberapa ketentuan terkait mana yang lebih utama, apakah ditebalkan atau ditipiskan, seperti itu. Nah, diantaranya yang pertama adalah ro sukun yang huruf sebelumnya berbaris kasroh, bertanda kasroh, dan bertemu dengan huruf isti'la
yang berbaris kasroh juga. Nah, pada bacaan ini boleh ditebalkan atau ditipiskan, tapi lebih utama ditipiskan. Contohnya seperti ini. Firq, firqin, kayak gitu. Jadi bukan firo, boleh di firqin, tapi lebih utama ditipiskan. Firqin, gitu. Paham ya? Lalu ada juga kondisi yang kedua adalah apabila ro yang disukunkan di ujung kalimat atau wakof, pada tanda wakof sebelum wakof, sebelumnya terdapat huruf isti'la yang bertanda sukun. Isti'la bertanda sukun. Dan sebelum huruf isti'la ini ada huruf yang berbaris atau bertanda kasroh. Nah, pada kondisi yang seperti ini, maka lebih utama dibaca tebal jika ro berbaris fathah. Lebih utama dibaca tipis jika ro berbaris kasroh. Contohnya adalah seperti yang di bawah ini, terutama yang tercetak merah ini. Ini adalah contohnya. Alaihi fitra. Nah, kayak gitu. Ainal qitri. Ainal qitr. Alaihi qitra. Nah, kayak gitu. Jadi, yang fathah seperti ini lebih diutamakan tebal, dan yang seperti ini lebih diutamakan tipis. Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Di Al-Quran ada yang namanya lam ta'rif yang artinya sebenarnya alif sama lam itu, huruf al, yaitu alif lam, itu yang ditambahkan di awal kata dalam bahasa Arab. Itu kita sebut dengan namanya lam ta'rif. Ada dua jenis lam ta'rif. Yang pertama adalah lam ta'rif qamariyah. Yang kedua adalah lam ta'rif syamsiyah. Apa itu? Lam ta'rif riyah ini disebut dengan alif lam qamariyah. Nah, diambil nama qamariyah itu diambil dari kata qamirun yang artinya bulan, yang maksudnya adalah membaca lam itu seperti kita memandang tulisan alif lam yang diumpamakan tertulis bulan, sehingga tampak jelas dan terang seperti itu. Maknanya seperti itu sebenarnya. Nah, hukum alif lam qamariyah ini terjadi apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang berjumlah 14. Antara lain adalah ini. Ada hamzah, ada ba, ada ghain, ada ha, ada jim, ada kaf, ada waw, ada kha, ada fa, ada ain, ada qaf, ada ya, ada mim, ada ha. Silahkan dihafalkan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti pada penggalan surat-surat seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Al-haqqah. Nah, jadi lamnya ini dibaca jelas. Al-haqqah. Nah, al-qari'ah. Alhaakumut takatsur wal 'asr wal fajr. Nah, kayak gitu. Jadi tekanan pada lam ini, lamnya dibaca. Ada lam sukun di situ. Tampak jelas. Nah, bagaimana dengan lam yang lainnya? Lam syamsiyah, yaitu membaca lam dengan cara diidghamkan atau dileburkan, meleburkan huruf lam kepada huruf yang di depannya apabila alif lam berhadapan. Lam ta'rif syamsiyah ini disebut syamsiyah ini karena berarti diumpamakan kita memandang huruf lam yang tertulis di matahari. Jadi nggak jelas seperti itu. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kayak semacam dihilangkan atau sebenarnya diidghamkan, dileburkan.
yaitu apabila ada huruf-huruf seperti ini yang mengikuti huruf lam. Yaitu ada ta, ada sin, ada sa di sini. Ta ada sa, sod, ada ra, ada ta, ada dad, ada zal, ada nun, ada tal, ada sin, ada zain, ada za, ada huruf za ini, ada zain, ada shin, ada lam. Jadi kalau ada ta, sa, so, ra, ta, do, za, na, ta, sa, zo, za, sya, la. Nah, kayak gini huruf-huruf ini, maka kita sebut sebagai lam ta'rif syamsiyah yang dibacakan dengan diidghamkan. Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Ar-Rahman. Jadi bukan Al-Rahman, tapi langsung melebur ke huruf Ra. Ar-Rahman. Nah. Asy-Syamsu. Nah. Wad-Duha. Wal-Laili. Nah. Wan-Nahari. Nah, jadi lamnya melebur ke huruf setelahnya. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Contoh lam ta'rif syamsiyah. Sekian dulu pelajaran kita pada kali hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lafaz Al-Jalallah, atau kita kenal dengan nama Lam Jalallah. Apa itu? Nah, perhatikan huruf lam pada kata Al-Jalallah, yaitu Allah ini. Kata Allah, huruf lam dalam kata Allah ini mempunyai tanda tasydid dan baris fathah di atasnya. Namun, kadar